Hello guys, welcome back to this channel again. Kembali lagi sama aku Adele di sini. Jadi di video kali ini aku akan nge-review sebuah film berjudul The Space Between Us. Film ini rilis pada tahun 2017 silam. Film ini berdurasi sekitar 2 jam dan diperankan oleh Asa Butterfield sebagai Gardner dan Britt Robertson sebagai Tulsa. Nah, daripada berlama-lama lagi, karena aku tahu banget kalian pasti udah penasaran banget sama film ini. Yuk, check it out! Film ini diawali oleh adanya seorang multimilioner bernama Nathaniel Shepard yang merupakan CEO dari Genesis, meluncurkan misi pertamanya untuk menjelajah Mars. Ia ingin membuktikan bahwa selain bumi, Mars adalah planet yang bisa ditinggali oleh manusia. Maka, ia mengirim 6 orang astronot untuk menembus antariksa dan melakukan percobaan untuk tinggal di Mars. Misi ini dipimpin oleh seorang wanita bernama Sarah Elliott. Saat sedang dalam perjalanannya menuju ke Mars, 2 bulan kemudian Sarah Elliott diketahui sedang hamil. Berita kehamilannya ini pun mendapat respon yang tidak menyenangkan, karena kehamilannya ini adalah sebuah berita yang buruk. Karena kehamilannya, bisa saja misi ini terpaksa dibatalkan. Nah, pada scene ini kita melihat Sarah Elliott sedang berusaha untuk melahirkan bayi yang dikandungnya. Dan akhirnya bayi laki-laki itu berhasil lahir ke dunia. Namun, hal yang tidak terduga terjadi tiba-tiba. Detak jantung dari Sarah Elliott tiba-tiba melemah dan semakin menurun, hingga akhirnya Sarah dinyatakan meninggal di Mars. Setelah kematiannya, beberapa peneliti yang ada di bumi, termasuk Nathaniel Shepard, memikirkan bagaimana cara anak itu bisa hidup di bumi. Mungkin saja anak itu tidak bisa hidup di bumi karena jantung dan organ-organ di dalamnya yang tidak akan mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada di bumi. Setelah berpikir beberapa waktu, akhirnya mereka memutuskan untuk merahasiakan keberadaan anak itu dan membiarkannya tetap hidup di Mars. Di sini cerita dipercepat 16 tahun kemudian. Anak itu telah tumbuh besar di Mars. Namanya adalah Gardner. Ia juga banyak dibutuhkan di sana. Ia kerap membantu dan memperbaiki sesuatu yang bisa dilakukannya di sana. Sembari itu, dia mencari beberapa informasi yang bisa didapatnya tentang ibunya. Saat sedang mencari informasi tentang ibunya tersebut, ia mendapat sebuah box. Saat membukanya, ia menemukan flash disk berisi beberapa foto dan video ibunya bersama sosok laki-laki yang ia sangka itu adalah ayahnya. Di Mars, Gardner juga kerap menghubungi temannya yang ada di bumi, namanya adalah Tulsa. Mereka berteman lewat pesan dan belum pernah bertemu sama sekali. Ya, karena mereka tinggal di 2 planet yang berbeda, Gardner pun ingin sekali mengunjungi Tulsa di bumi. Ia juga ingin mengetahui seperti apa bumi itu. Namun, ia tak bisa pergi, karena penyakit kerapuhan pada tulangnya yang bisa membahayakan tubuhnya sewaktu-waktu. Suatu hari, Gardner pergi keluar dari rumahnya di Mars, dan pergi mengendarai mobil untuk mendatangi makam ibunya di Mars. Saat akan kembali menuju rumahnya, ia mengalami kecelakaan. Untungnya, Gardner bernasib baik dan ditolong oleh Kendra. Kendra adalah wanita yang merawatnya selama ini menggantikan ibunya yang telah meninggal. Dengan berjalannya waktu, NASA memutuskan untuk memulangkan Gardner ke bumi. Namun sebelum itu, ia harus menjalani beberapa operasi dan juga terapi fisik untuk memulihkan keadaan tubuhnya untuk akhirnya Gardner siap pulang ke bumi. Sesampainya di bumi, ia tetap harus menjalani beberapa pengobatan dan beberapa tes kesehatan untuk terus memantau kesehatannya tetap stabil. Karena tak tahan bila menjalani banyak tes kesehatan, Gardner memutuskan untuk menyamar dan kabur dengan cara menyelinap di dalam truk barang.
Sementara itu, Nathaniel dan Kendra kebingungan mencari di mana keberadaan Gardner. Sesampainya Gardner di suatu tempat yang tidak ia ketahui, ia pergi kemanapun saja ia bisa pergi dan berusaha untuk mencari Tulsa. Gardner memang nampak seperti orang yang aneh di mata orang-orang bumi. Gardner juga berusaha untuk menyesuaikan kondisi dan cara bersikap orang-orang yang ada di bumi. Sementara itu, keesokan harinya, Kendra dan Nathaniel kembali mencari di mana keberadaan Tulsa dan berharap menemukan Gardner ada bersama dengan Tulsa. Kemudian, keesokan harinya, Gardner tiba di sekolah Tulsa. Dan tanpa membutuhkan waktu yang lama, mata Gardner langsung menemukan di mana keberadaan Tulsa. Setelah selesai sekolah, Tulsa dan Gardner menuju ke rumah Tulsa, sementara Nathaniel dan Kendra juga sedang menuju ke rumah Tulsa dengan sebuah helikopter. Sesampainya Kendra dan Nathaniel di rumah Tulsa, mereka menemukan keberadaan Gardner. Gardner pun berusaha melarikan diri dari pandangan mereka. Dibantu oleh Tulsa, akhirnya Tulsa dan Gardner berhasil kabur menggunakan pesawat milik Tulsa. Di tengah perjalanan, pesawatnya kehabisan bahan bakar dan terpaksa dibiarkan terjatuh. Untung saja, Gardner dan Tulsa berhasil turun dari pesawat itu sebelum pesawat itu jatuh dan meledak. Tulsa dan Gardner pun melarikan diri ke tempat lain dan mencuri sebuah mobil di bengkel untuk pergi membantu Gardner mencari ayahnya. Mereka pun lantas pergi bergegas ke suatu tempat. Dan di tengah perjalanan, Tulsa kembali mempertanyakan identitas Gardner. Ia sempat tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Gardner, bahwa ia berasal dari Mars dan ia memiliki penyakit aneh semacam itu. Tulsa pun sempat marah dan menilai Gardner telah membohonginya, padahal sebenarnya Gardner telah berkata yang sejujurnya kepada Tulsa. Dan akhirnya, Tulsa pun percaya kepada Gardner. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya memutuskan untuk singgah ke sebuah restoran. Dan saat itu, mata mereka tertuju kepada sebuah tablet milik seseorang yang tertinggal di meja restoran tersebut. Tablet itu mereka pergunakan untuk mencari sebuah teka-teki lewat cincin sepeninggal ibu Gardner yang dipakai oleh Gardner pada saat itu. Dan akhirnya mereka mendapat sebuah petunjuk tentang seseorang bernama Shaman Neka yang menikahkan ayah dan ibu Gardner kala itu. Setelah mendapatkan beberapa teka-teki, akhirnya Gardner dan Tulsa memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka pergi ke alamat Shaman Neka. Sementara itu, Nathaniel dan Kendra belum menemukan di mana keberadaan Gardner dan Tulsa. Saat sedang mencari di mana keberadaan mereka, Kendra menerima sebuah kabar bahwa Gardner memiliki kadar troponin berlebih di dalam tubuhnya yang dapat menyebabkan jantungnya membesar, dan hal itu adalah hal yang sangat fatal bagi Gardner. Singkatnya, pagi itu mereka berjumpa dengan seorang wanita yang menunjukkan di mana keberadaan Shaman Neka yang mereka cari. Tak lama kemudian, sampailah mereka di rumah Shaman Neka. Mereka pun langsung menanyakan tentang Sarah Elliot kepada Shaman Neka. Apakah Shaman Neka masih mengingatnya ataukah tidak? Karena ia adalah orang yang menikahkan Sarah Elliot kala itu. Shaman Neka memang mengenal dan ingat kepada Sarah Elliot, tapi ia berkata bahwa Shaman Neka tidak tahu siapa nama ayah Gardner itu. Alhasil mereka hanya menemukan alamat rumah orang yang disangka ayah Gardner itu. Namun tak lama setelah itu, Gardner mengalami mimisan dan Gardner pun tidak menghiraukannya, dan mereka berdua memutuskan untuk tetap pergi ke alamat yang mereka miliki ke tempat ayah Gardner itu. Tapi sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju alamat tersebut, mereka memutuskan untuk pergi mengelilingi kota dan juga bersenang-senang sejenak. Tak disangka-sangka, saat mereka sedang bersenang-senang, Gardner kembali mimisan dan akhirnya jatuh pingsan di tengah keramaian.
dan Tulsa langsung membawanya ke rumah sakit saat itu. Setelah beberapa jam Gardner dirawat, ia memaksa untuk pergi dan kembali mencari ayahnya. Dengan kondisi yang sangat tidak memungkinkan, awalnya Tulsa menolaknya, karena ia khawatir terjadi apa-apa kepada Gardner. Namun akhirnya mereka berdua memutuskan pergi melarikan diri dari rumah sakit dan melanjutkan perjalanannya untuk mencari ayah Gardner. Tak lama setelah itu, Gardner dan Tulsa tiba di alamat ayahnya. Dan benar saja, laki-laki yang ada di foto itu sama persis seperti orang yang baru saja ditemuinya. Gardner pun langsung berkata kepada laki-laki itu bahwa laki-laki itu adalah ayahnya. Namun, bahwa lelaki itu bukanlah ayahnya, namun adalah pamannya, yaitu kakak dari ibu Gardner sendiri. Gardner yang sudah merasa sangat putus asa, lantas pergi hampir ke tengah-tengah laut untuk menenggelamkan dirinya sendiri. Tulsa yang sadar akan hal itu langsung menyusul Gardner dan mencegahnya. Gardner pun akhirnya mengucapkan salam perpisahan kepada Tulsa. Gardner jatuh dan tenggelam. Namun, Tulsa berusaha untuk mengangkatnya ke daratan. Singkatnya, Nathaniel dan Kendra di laut itu dan juga berusaha untuk menyelamatkan Gardner. Tak lama setelah itu, ambulans datang untuk membawa Gardner. Lalu mereka berempat, Gardner, Tulsa, Nathaniel, dan juga Kendra naik ke pesawat untuk membawa Gardner kembali ke Mars karena kondisinya yang semakin mengkhawatirkan. Pesawat yang dikemudikan oleh Nathaniel dengan kecepatan tinggi, mereka melaju menembus stratosfer dan akhirnya mereka berhasil melakukan hal itu. Tak lama kemudian, kondisi Gardner pun langsung pulih dengan baik pada saat itu. Setelah itu, mereka sampai, dan Gardner harus kembali ke Mars. Begitu pula dengan Tulsa. Ia harus kembali ke bumi. Dan akhirnya mereka berdua harus berpisah, dipisahkan oleh planet yang berbeda. Tak lama setelah itu, cerita beralih. Tulsa sudah kembali ke bumi dan melakukan aktivitasnya seperti biasanya. Tak lama kemudian, Tulsa kedatangan seorang tamu, dan ternyata tamu itu adalah Kendra. Alasan Kendra menemui Tulsa saat itu adalah berniat ingin mengasuhnya dan mengajaknya bergabung program pelatihan yang diadakan oleh NASA. Nah guys, gimana nih respon kalian setelah kalian dengerin cerita review dari aku barusan? Bagus banget gak sih filmnya? Dan aku yakin kalian pasti tertarik banget nonton film ini dari awal sampai akhir. Segitu dulu ya guys video kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Dan jangan lupa komen di bawah. Kira-kira kalian mau aku nge-review film apa lagi nih buat kalian? Drop judulnya di bawah supaya kita bisa turutin permintaan kalian. Dan juga jangan lupa nih yang paling penting, kalian subscribe ya channel ini supaya kita tetap bisa kasih cuplikan-cuplikan film yang lain ke kalian. Oke guys, segitu dulu ya. Bye-bye, see you on the next video.